Lu mungkin pernah mengalami, ada galian proyek, bikin macet, lalu galian proyeknya itu selesai setelah berbulan-bulan, lalu jalannya baru diaspal, masih mulus, tiba-tiba besokannya udah ada ekskavator nongkrong di situ. Aspalnya dirobek-robek lagi. Rasanya tuh kayak lu nonton sinetron yang kejar tayang nggak pernah ada endingnya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kenapa sih? Kenapa banyak proyek galian itu nggak kelar-kelar? Baru ada satu proyek galian selesai, nggak lama ada proyek galian lagi. Dan bisa berbulan-bulan nggak kelar-kelar. Seakan-akan nggak dikerjakan. Jadinya bikin macet. Macetnya parah. Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Fenomena proyek galian jalan ini sebenarnya sih udah bukan cerita baru, udah lama sebenarnya. Nggak cuma di Jakarta, tapi di daerah lain juga kayak begitu. Siklusnya ya ada proyek galian, entah dari departemen mana atau dari institusi mana, mereka gali itu jalan, makan satu atau bahkan sampai 2 ruas jalan, bikin macet, lalu kelar, jalannya diperbaikin, udah diaspal ulang, nggak lama, ada operator lain yang datang untuk menggali lagi di jalan yang sama, di tempat yang sama, di titik yang sama. Udah gitu, andaikan proyeknya sudah selesai, jalannya ditambal, udah diaspal, tapi tambalannya tuh gampang rusak, aspalnya tuh gampang hancur. Sehingga ujung-ujungnya, yang bekas galian tadi, aspalnya gampang bolong. Bahkan nih, ada proyek yang bisa mangkrak tuh berbulan-bulan. Gila sih itu. Udah jalannya dibongkar, tapi nggak dikerjakan. Udah dibiarin aja gitu, ditutup. Tulisannya proyek strategis nasional. Kayak kucing lah proyek strategis. Iya, strategis bikin jalan macet. Bikin mobil cepet rusak kaki-kakinya. Kan goblok ya. Gue pernah lihat sekitar awal tahun kalau nggak salah ya. Di daerah Petojo, banyak proyek galian di situ. Dan ngehenya adalah seringkali proyek galian itu tepat di perempatan atau pertigaan lampu lalu lintas. Contoh tuh kayak yang di AM Sangaji, deket dan Kindonat. Kalau lu yang familiar dengan di daerah sana, lu bayangin dari area samping dan Kindonat menuju AM Sangaji, itu ada galian tepat di tengah-tengah jalan dan hanya menyisakan 2 lajur. Lajur di sisi sini sama lajur di sisi sini yang buat ke arah balikannya. Di tengah-tengah. Jadi kalau yang dari arah sana, kalau mau nunggu lampu lalu lintasnya itu hijau, lu bayangin mereka bisa sampai sepanjang apa macetnya. Lalu kalau yang dari arah sebaliknya, lu bayangin mereka harus menyempit karena cuma menyisakan 1 lajur di sisi paling kiri. Dan itu proyek ya, awal tahun gue lihat ada di situ. Sekarang nih, sekitar bulan Agustus dan September, per gue recording hari ini nih, gue belakangan emang lagi sering bolak-balik lewat situ. Itu masih ada di sana proyeknya. Gue nggak tahu apakah udah ganti proyek atau belum, tapi intinya posisinya titiknya di situ. Dan di daerah sana ada di Tomang, ada juga di Jembatan 5. Gue ngelihat ada titik-titik yang mirip kayak di AM Sangaji situ. Anjing lah bener tuh bikin macet loh, serius loh. Terus mau diapain sih? Kenapa nggak dikerjakan? Kenapa seakan-akan tuh didiemin? Coba dulu intip deh, ada nggak yang lagi ngerjakan? Nggak ada. Nggak usah lu intip juga deh. Logikanya kalau ada proyek ya, lu gali, pasti lu bisa mendengar atau tahu ada aktivitas di dalam situ. Tapi ini nggak, sepi, lengang, cuman ditutup aja. Dan ini juga terjadi di ruas-ruas jalan yang lain. Itu ngapain sih? Lagi apa yang mau digali, apa yang lagi mau dikerjakan? Lagi nyari harta karun? Atau lagi sedang menggali sampai ke inti perut bumi? Asli lu, goblok banget lu yang ngerjain proyek-proyek kayak begitu. Serius, tolol. Apa sih yang dipikirin? Hah? Lu orang ngapain sih? Tahukah kalian yang mengerjakan proyek-proyek ini, kalian tuh banyak disumpahin sama masyarakat, sama orang-orang. Mungkin ada yang
mengutuk kalian, nyumpahin kalian nih, nggak bisa berak sampai 7 hari 7 malam. Nah, lu bayangin lu nggak bisa berak 7 hari 7 malam. Keracunan tai dia lu. Nah, kalau yang gue juga lihat, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, koordinasi antar lembaga atau antar institusi itu nol besar, alias nggak ada. Idealnya tuh semua utilitas yang ada di bawah nih yang sering digali-gali ini, entah kabel, pipa air, gas, atau apapun itulah, itu harusnya disatukan lewat sarana jaringan utilitas terpadu, atau yang disingkat SCUT, atau istilah teknisnya tuh ducting. Jadi kalau misalnya mau sekali gali, ya semuanya tuh yang tadi tuh yang butuh mungkin perbaikan, mungkin butuh perawatan, ya semuanya langsung dalam sekali kerja. Tapi kenyataannya kan enggak. Udah implementasinya lambat, udah gitu banyak daerah nggak punya atau belum punya sistem ini. Jadi nih, tiap operator tuh jalan sendiri-sendiri. Makanya nggak heran, bongkar pasang, baru kelar satu proyek, dibongkar lagi jalannya. Kan tolol kan, emang goblok emang. Masalahnya yang jadi korban siapa? Ya masyarakat. Gua, elu nih, kita. Karena apa? Ya karena kegoblokan, karena ketidakkompetenan dari orang-orang yang harusnya mengerjakan dengan benar dan tepat. Udah gitu, peta bawah tanah di daerah-daerah Indonesia itu pada berantakan. Lu jangan membandingkan peta utilitas di bawah tanah di daerah-daerah Indonesia itu kayak lihat Google Map ya, atau ngelihat peta MRT. Enggak kayak gitu. Kalau kayak Google Map kan enak ya, rapi, ngeliatnya juga enak, update lagi. Tapi ini enggak. Banyak daerah sekali lagi nggak punya. Jadi nih, tiap kali ada pengerjaan, operator atau kontraktor dari proyek tersebut itu cuma pakai metode kayak gini. Semoga nggak nabrak pipa dari departemen lain atau kabel dari departemen lain. Ya, gitu doang. Pakai doa dan feeling supaya nggak sampai kenapa-kenapa yang punyanya lembaga lain atau departemen lain. Kalau sampai kena gimana? Ya udah, tambah kacau. Nah, udah gitu yang ketiga, tender harga termurah, bukan yang terbaik. Proyek-proyek di jalan itu kebanyakan dimenangkan dengan sistem harga yang paling murah. Loh, kalau murah, kualitasnya gimana? Siapa tahu bagus. Enggak. Kualitas pun juga dipilihnya yang paling rendah. Tutupan jalannya dipilih yang tipis, cepat rusak. Aspalnya juga dipilihnya bukan dari kualitas yang paling bagus. Makanya jalan yang baru diaspal, yang baru dibenerin, itu juga nggak lama gampang rusak. Tahu nggak kenapa? Ya biar ada proyek lagi. Kalau dipilihnya yang bagus, yang kualitasnya the best, kan jadi awet tuh. Pemakaiannya mungkin bisa lebih lama, mungkin bisa lebih dari setahun, 2 tahun. Jalanannya nggak rusak-rusak tuh. Nah cuman kan karena seperti itu, of course nggak ada proyek dong. Kontraktor kan maunya ada proyek. Kalau terlalu bagus, ya kontraktor nggak punya proyek, nggak ada duit. Dan departemen-departemen yang berkaitan dengan proyek tersebut juga happy, karena ada proyek lagi. Jadinya buat mereka nggak masalah. Tapi sekali lagi buat kita nih, masyarakat nih yang pakai itu jalan, ya tersiksa nyet. Nah, udah gitu nih yang berikutnya tentang penyerapan anggaran. Apalagi kalau menjelang akhir tahun. Ini juga adalah sesuatu hal yang sangat-sangat gua tentang nggak setuju banget. Karena logikanya tuh nggak masuk. Karena dengan sistem penyerapan anggaran itu buat departemen-departemen, entah kementerian atau apapun itu yang ada di lembaga negara, itu targetnya harus habis. Atau bahasa mereka, penyerapannya berarti maksimal. Karena buat mereka, kalau anggarannya tuh nggak terserap atau nggak habis, kemungkinan di tahun depan anggaran mereka diturunin, sehingga berlomba-lomba untuk menghabiskan doang. Nah, permasalahannya adalah, kalau cuma habis doang, anak SD juga bisa. Lu kasih aja duit. Suruh dia habisin nih duitnya, yang penting habis ya. Ya udah dia jajanin yang macam-macam. Tapi kan di sini adalah lu memberikan sebuah pelayanan ke publik. Yang namanya bekerja ya, gue nggak usah ngomong konteksnya di pemerintahan, di swasta atau dimanapun. Ya, kalau cuma sekedar bekerja doang, orang yang nggak sekolah, orang tolol pun juga bisa. Yang penting gue kerja, yang penting gue kelihatan sibuk. Apalagi gue dikasih duit nih, habisin ya duitnya. Tapi kan yang penting sekarang adalah dari duit tersebut, dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, itu produktif gak?
ada hasilnya nggak? Kalau nggak produktif, kalau nggak ada hasilnya, kalau nggak ada dampaknya, ya itu namanya goblok. Ngapain lu kerja? Mentang-mentang lu. Makanya sekali lagi, gue tuh sangat tidak setuju. Come on man, apa sih logikanya tuh kacau banget gitu loh. Lu buat apa punya budget, lu punya anggaran, tapi yang penting habis doang. Itu udah berapa lama kayak begitu? Konyol. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah proyek galian jalan yang nggak pernah ada akhirnya ini, nggak kelar-kelar ini, apakah disengaja atau memang kebetulan? Menurut keyakinan gua, ini disengaja. Karena memang sistemnya yang memang akhirnya menciptakan dampak seperti yang kita alami sekarang. Makanya, kita nih sebagai masyarakat yang menggunakan jalan itu sehari-hari, ya kita sebenarnya yang memang harus ribut, kita yang harus protes keras. Ini nih nyentuh ke kehidupan kita sehari-hari loh. Macet, bensin kebuang kalau lu bawa kendaraan lebih cepat rusak, belum lagi emosi, pasti emosi. Gue bikin video ini aja emosi kok, tadi padahal nggak kenapa-napa. Tapi entah kenapa pas lagi kamera on, bahas ini gue jadi emosi. Emang bangset. Nah, kalau ini nggak dibenahi nih, nggak ada yang mau peduli untuk benerin sistemnya, ya which is memang harus dari pemerintah sendiri, karena mereka yang membuat undang-undang dan peraturannya, dan mereka yang menjalankan, kan bukan kita yang bikin kan, bukan kita yang benerin jalan. Tunggu, kayaknya gue pernah baca berita, kalau nggak salah ada satu di daerah mana gitu, jalanan di daerah tersebut rusak, terus warga rame-rame patungan buat benerin, malah diprotes, malah dilarang sama pemerintah setempat atau dinas setempat ya, lupa gue. Ada, gue sempat baca, tapi gue lupa di mana. Coba deh, kalau lu tahu atau lu pernah baca juga, coba deh lu tulis di kolom komen deh beritanya yang mana. Gue lupa, tapi pernah ada kejadian kayak begitu. Nah, saking mereka tuh nggak pengen kalau jalanannya itu mulus. Gila. Ya karena ada proyek di situ, kalau jalanannya lebih gampang rusak atau ada galian-galian di situ. Jadi nih ya, bukan hanya sekedar masalah aspal doang atau jalan rusak atau galian doang, enggak. Tapi ini sebenarnya cermin dari pengelolaan infrastruktur kita yang memang semrawut. Selama mentalitasnya nih yang penting ada proyek, yang penting mah proyek jalan terus aja. Masalah kualitas mah ya udah bodo amat belakangan. Ya kita nggak akan pernah kelar-kelar nih masalah ini nih. Masalah galian proyek jalan yang nggak ada akhirnya. Mungkin GTA 6 udah keluar, itu proyek jalan nih, proyek galian jalan tadi tuh masih belum kelar. Nah, menurut lu, di daerah tempat tinggal lu, proyek galian jalan mana yang paling ngeselin dan bikin lu emosi? Coba tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.